Bab 1. Mereka menukarku dengan beras. Menjelang senja, Kinan bersandar lembut di pangkuan bapaknya di sebuah lincak kursi bambu di teras rumah yang sejuk. Suasana hati Kinan tiba-tiba terasa berat ketika Pak Hasan bicara dengan nada serius. Kinan, Bapak ingin bicara serius dengan kamu. Bicara apa, Pak? Tanya Kinan dengan rasa penasaran. Kamu ingin terus bersekolah, kan? Kamu ingin jadi orang sukses, bukan? Tanya Pak Hasan. Matanya mencoba menilai ekspresi Kinan. Iya, Pak. Aku ingin melanjutkan sekolah lagi di SMP. Bapak akan menyekolahkan aku lagi, kan? Kinan langsung mendongakkan kepalanya, menatap wajah bapaknya yang tersilat gelisah dan tidak tenang. Pak Hasan menghela nafas dalam-dalam, seolah mencari keberanian untuk menyampaikan sesuatu yang berat di hatinya. Dengan suara yang berat, ia perlahan menjawab pertanyaan Kinan. Kinan, kamu harus mengerti, kehidupan kita ini sulit. Bapak dan ibu tak mampu lagi membiayai pendidikanmu. Dengan perasaan berat, Pak Hasan menyampaikan kenyataan pahit tersebut. Tapi, Pak, ekspresi Kinan seketika berubah muram. Tenang, Kinan. Bapak punya rencana. Seorang teman di kota bersedia membawamu dan menjamin pendidikanmu hingga kamu sukses kelak. Ujar Pak Hasan, mencoba menenangkan hati Kinan dengan senyuman. Namun, tak terasa hati Kinan semakin gundah. Ia bangkit dari rebahannya dan mengubah posisinya menjadi duduk. Di kota, Pak, jauh sekali. Aku nggak mau. Aku tak sanggup berpisah dari Bapak dan Ibu. Pak Hasan menatap mata putrinya itu, lalu menjelaskan dengan lembut. Pisah kita ini hanya sementara. Kinan, percayalah, kalau kamu terus di sini, kamu tak akan bisa meraih masa depan yang cemerlang. Aku nggak apa-apa nggak bisa sekolah lagi, asal tetap tinggal di rumah bersama Bapak dan Ibu. Ucap Kinan lirih, matanya berkaca-kaca sambil menolak tawaran itu. Kinan, coba kamu tenang dulu. Bapak dan Ibu hanya ingin kamu menjadi orang yang sukses kelak. Semua ini demi masa depanmu, karena kami sayang padamu. Kamu mengerti, kan? Pak Hasan berbicara dengan penuh perasaan. Tangannya menggenggam lembut kedua bahu Kinan sambil menatap lekat-lekat kedua mata anaknya. Tapi, Pak, Heks. Isak tangis Kinan pecah, hatinya terasa retak seribu. Berpisah dari orang tua adalah hal yang paling tak sanggup ia terima. Kinan pun beranjak dari sana dan berlari masuk ke dalam kamarnya, meninggalkan bapaknya yang juga terpukul oleh pilihan sulit yang harus dihadapi keluarga kecil itu. Pak, beras kita tinggal 1 liter. Besok kita mau makan apa, Pak? Suara Bu Ratna sudah merdu mengisi pagi yang masih sunyi, terdengar dari dapur rumah mereka yang sederhana. Pak Hasan, yang sedang menikmati kretek kesukaannya di teras rumah, segera membuang asap rokoknya dan bergegas menuju dapur untuk menghampiri istrinya. Ada apa sih, Bu? Pagi-pagi sudah teriak-teriak. Takut tetangga dengarkan gak enak lah. Keluh Pak Hasan sambil menarik napas panjang. Bu Ratna menghela napas, kesal dan gelisah seakan dirinya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Lalu bagaimana ini, Pak? Besok kita nggak makan loh. Beras habis. Semua kebutuhan dapur juga habis. Masa kamu nggak ada uang sama sekali sih, Pak? Katanya, matanya berkaca-kaca. Pak Hasan adalah seorang buruh tani yang hanya menggarap sawah milik orang lain jika dipanggil. Kehidupan mereka memang sulit dan serba kekurangan. Di sisi lain, Bu Ratna adalah ibu rumah tangga biasa yang kini tengah mengandung anak kedua mereka. Usia kehamilannya sudah 8 bulan. Masa-masa sulit itu membuat hati mereka gundah dan gelisah. Merasa terpojok, Pak Hasan mencoba menenangkan istrinya. Bapak belum ada uang, Bu. Kamu hutang saja dulu ke warung. Besok kalau ada upah garapan sawah kan dibayar. Tenang saja, kita akan atasi masalah ini bersama. Bapak pasti berusaha untuk keluarga kita.
Meskipun harapan mereka belum pasti, Pak Hasan berusaha membangkitkan semangat dan optimisme di tengah keadaan yang serba sulit. Astaga, pusingnya kepala ini. Pak, terlilit hutang di sana-sini. Belum lunas di sana. Belum selesai di sini. Bagaimana kita bisa mengatasi semuanya ini? Keluhnya dengan wajah yang semakin merah. Pak Hasan merasa terjepit, sudah menjual televisi, lemari, hingga hampir semua perabotan rumah pun terjual demi membayar hutang ke ban pelecit yang mengejar-ngejar. Pak, bagaimana dengan Pak Adi yang ingin membawa Kinan ke kota untuk disekolahkan? Katanya dia akan membawa beras untuk kita. Setidaknya itu bisa sedikit membantu. Usul Bu Ratna. Iya, Bu. Memang benar Pak Adi ingin membawa Kinan ke kota karena mereka tadi karuniai anak. Tapi ingat, bukan demi menukar Kinan dengan beras. Ya, kamu kalau ngomong kok gitu sih? Seolah-olah hendak menukar Kinan dengan beras. Ya, nggak maksud begitu, Pak. Yang jelas, Kinan kan pintar dan cantik. Pasti Pak Adi dan istrinya akan bahagia menyambut Kinan ke keluarga mereka. Tanggapan Bu Ratna berusaha meredakan suasana. Terserah kamulah, Bu. Sudah. Pergilah ke warung seperti yang kamu katakan. Hutangi beras dan bumbu dapur yang diperlukan. Ucap Pak Hasan dengan nada dingin sambil berlalu. Ini ada 50 kilogram beras dan uang 500.000 untuk kalian. Mohon diterima ya. Pak Adi, teman Pak Hasan yang dari kota telah datang untuk menjemput Sekar. Pak Hasan dengan tangan gemetar dan hati tidak tenang menerima uang dan beras tersebut. Tentu saja tidak tenang dan merasakan sedih yang mendalam. Dia hendak berpisah dengan Kinan demi masa depan putrinya itu. Sementara Bu Ratna, dia mempersiapkan pakaian dan perlengkapan Kinan ke dalam tas kresek. Heks, aku nggak mau dibawa ke kota. Bu, aku nggak mau. Kakak, sudahlah Kinan. Jangan menangis. Kamu ini ke kota kan akan sekolah. Ibu yakin kamu di kota akan bahagia. Bisa sekolah dan jalan-jalan. Bisa lihat gedung tinggi berbaris-baris. Enggak seperti di sini. Yang ada cuma sawah dan ladang daun. Ucap Bu Ratna. Setelah selesai mempersiapkan perlengkapan, Bu Ratna menggandeng tangan Kinan untuk keluar. Kinan menghambur ke bapaknya. Pak, aku nggak mau dibawa ke kota. Aku nggak mau, Pak. Huah. Tangis Kinan membuat Pak Hasan sungguh teriris hatinya. Kinan, besok kalau kamu sudah jadi orang sukses, kita akan tinggal bersama-sama lagi di sini. Jangan sedih. Kejarlah cita-citamu setinggi langit. Kata Pak Hasan, berusaha menyembunyikan tangisannya. Kinan, saya janji akan menyekolahkan kamu hingga kamu jadi orang sukses nanti. Kamu tenang saja ya. Ayo, kita berangkat sekarang. Istriku sudah menunggu di rumah. Titah Pak Adi. Dengan berat hati dan penuh derayan air mata, akhirnya Pak Hasan dan Bu Ratna melepaskan kepergian putrinya. Di depan pintu mobil, Kinan menoleh ke belakang. Bapak, Ibu, kenapa kalian tega? Tega menukarku dengan uang dan beras? Gumam Kinan dalam hati, kemudian masuk ke dalam mobil. Bab 2. Kesepian. Dibully. Di sini enak. Kalau mau nyuci tinggal pakai mesin. Enggak perlu lagi nyuci di sungai. Ucap Bu Lili, istri Pak Adi yang baru saja mengajarkan Kinan cara menggunakan mesin cuci. Sudah paham bagaimana cara menggunakannya, kan? Iya, paham Bu. Sahut Kinan. Di sini pun kalau mau masak nasi pakai rice cooker. Masak pun ada kompor gas tidak menggunakan kayu bakar lagi, tinggal ceklek. Kinan terpaku, nyaris tidak percaya. Di sini, semuanya serasa berbeda. Kontras tajam dengan kesederhanaan kampung halamannya. Dia kini berada di dalam rumah bertingkat dengan perabotan modern yang berkilau dan kamar yang dilengkapi dipan serta kasur empuk. Sebuah kemewahan yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan.
Mengingat biasanya ia hanya memejamkan mata di atas tikar yang terhampar di tanah berdebu. Beberapa bulan kemudian. Kinan, ke kantin yuk. Ajak Shiva, sahabat karibnya yang selama ini selalu bersama-sama saat di sekolah. Seperti biasa, Kinan hanya tersenyum sambil menggeleng. Shiva pun tersenyum. Tenang saja, aku yang traktir. Ayo, temani aku ke kantin. Tapi aku tak enak jika merepotkanmu terus. Biar saja aku makan bekal yang aku bawa dari rumah. Hai Ham, ayolah. Mumpung aku lagi ada rezeki lebih. Desak Shiva. Kinan menatap kedua manik sahabat yang paling baik itu. Ya, Kinan hanya dekat dengan Shiva. Sebab Kinan adalah gempatis pendiam dan pemalu yang membuat teman-temannya malas berteman dengannya. Bahkan Kinan kerap mendapat sasaran empuk untuk dibully. Iya deh. Beberapa saat mereka sampai di kantin dan memesan bakso dan es teh. Jadi kamu tak pernah pegang uang, Kinan? Tanya Shiva. Kinan menggeleng. Nggak pernah. Aku hanya boleh membawa bekal saja dari rumah. Bu Lili bilang kalau uangku untuk biaya dan keperluan sekolah saja. Bu Lili juga sering mengontrol kegiatan sekolah beserta biaya-biaya yang harus dibayarkan. Oh, ketat banget ya. Jadi di rumah kegiatan kamu apa? Banyak. Sahut Kinan sambil mulai mengaduk bakso yang telah dicampur aduk dengan saus dan kecap. Mulai dari beres-beres rumah dan memasak. Semua aku yang selesaikan. Maaf ya. Kenapa Jeti kayak pembantu? Atau Bu Lili memang menjadikanmu sebagai pembantu tanpa bayaran? Memangnya pekerjaan mereka apa? Shiva semakin penasaran. Aku juga tak tahu. Tapi mereka sepertinya sangat sibuk loh. Apalagi suaminya. Ungkap Kinan. Kalau kamu jenuh, boleh kok kamu main ke rumahku. Aku juga terkadang jenuh karena ibu dan ayahku sering di pasar jualan sayur. Kata Shiva. Iya kapan-kapan ya kalau aku sedang tidak ada les. Kata Kinan. Les? Les apa? Sudah seminggu ini Bu Lili mendaftarkan aku les bahasa Arab. Jawab Kinan. Uhu, uhu. Mendadak Shiva hampir tersedak kuah bakso tersebut. Kemudian langsung menyeruput es teh manisnya. Kenapa? Pelan-pelan dan makannya. Kata Kinan sambil menepuk-nepuk pelan pundak sahabatnya. Iya aku nggak apa-apa. Tapi untuk apa kamu les bahasa Arab? Jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Shiv? Tanya Kinan. Jangan-jangan mereka penyalur tenaga kerja ke Arab Saudi. Shiva menduga-duga. Hah? Iyakah? Kinan nampak tercengang. Entahlah. Tapi untuk apa mereka mengeleskanmu bahasa Arab? Mending juga bahasa Inggris. Iya, kan? Iya juga sih. Aduh, gimana ya? Aku nggak mau jadi tenaga kerja di sana. Takut. Kinan nampak panik. Tenang saja. Semoga dugaanku salah. Sudahlah, habiskan makanan kita karena sebentar lagi bel masuk tiba. Titah Shiva. Hai Kinan. Nanti pulang bareng ya. Alvin tiba-tiba lewat depan meja Kinan dan Shiva. Ses, jangan mau. Kinan. Walaupun ganteng. Tapi dia playboy. Hihihi. Bisik Shiva. Kinan. Tunggu. Seru Alvin, kakak kelas Kinan. Kinan yang sedang berjalan kaki hendak menyeberang jalan menghentikan langkahnya. Kak Alvin? Ada apa? Kamu pulang sendiri? Tanya Alvin. Iya. Kan dekat. Jawab Kinan. Jalan kaki. Tanyanya lagi. Iya. Kan dekat. Kinan menjawab dengan jawaban yang sama. Shiva mana? Tanya Alvin. Sudah pulang duluan tadi naik angkot.
jawab Kinan. Oh, ayo, aku antar saja kamu sampai rumah, tawar Alvin. Enggak usah, Kak. Aku jalan saja seperti biasa, tolak Kinan dengan mulai menyeberang jalan dan akhirnya sampai di seberang jalan. Kinan, ayolah. Kamu kenapa sih jutek banget sama aku? Tanya Alvin sambil mendesak. Kinan hanya diam dan meneruskan perjalanannya. Dia enggan mengurusi orang yang tidak penting baginya. Kinan, aku mohon, kali ini saja ya beri aku kesempatan untuk mengantarmu, desak Alvin dengan paksaan. Meski Kinan menolak, namun Alvin tetap bersikeras dan tak mau pergi. Akhirnya Kinan memberi kesempatan laki-laki tersebut untuk mengantarnya pulang. Kamu gak capek? Kalau jalan kaki padahal jauh loh. Aku gak keberatan jika tiap hari harus berangkat dan pulang bareng kamu, tawarnya lagi. Enggak usah, Kak. Oh ya, berhenti di sini saja. Jangan di depan rumah, kata Kinan. Kenapa? Tanya Alvin. Jangan kebanyakan tanya, Kak. Turunkan aku di sini saja, perintah Kinan dengan nada sedikit kesal. Dia meminta turun di depan gang saja karena takut kena omelan Bu Lili dan Pak Adi. Takut mereka salah paham menyangka jika Kinan telah berpacaran. Padahal mereka berpesan agar Kinan fokus saja pada pendidikannya. Bahkan mereka juga tak memberikan kesempatan Kinan untuk menikmati indahnya dunia luar. Tiap hari hanya di rumah dan di sekolah. Iya, galak amat. Hehe. Kinan turun dan mengucapkan terima kasih kepada Alvin, kemudian berlalu. Dari jauh, Alvin memandang Kinan dan tersenyum. Kamu cantik dan menarik, Kinan. Sudah lama aku menyukaimu. Tapi kamu sangat jutek kepadaku. Keluh Alvin sembari mulai melajukan motornya untuk pulang. Ibu, Bapak, aku kangen. Hex. Suara Kinan bergetar, matanya memandang langit malam yang dilapisi oleh bintang-bintang berkelip, seolah mereka adalah saksi bisu kerinduannya. Kinan ingin pulang, Hex. Ucapnya terisak. Air mata membasahi pipinya saat ia duduk termenung di lantai 2 tempat menjemur pakaian, tempat di mana dia sering memandang langit dalam kesunyian malam. Setiap bintang di sana, tampaknya, bergema dengan keinginan hatinya yang terdalam untuk pulang bertemu dengan orang tuanya. Kinan! Teriak Bu Lili dari lantai bawah. Teriakan Bu Lili membuyarkan lamunannya. Iya, Bu. Sahut Kinan sambil menuruni satu persatu 4 nak tangga. Sudah menjemur pakaiannya? Tanya Bu Lili. Sudah, Bu. Setiap malam Kinan terbiasa mencuci sekalian menjemur, sebab jika pagi dia tak sempat karena harus pergi ke sekolah. Baru setelah pulang sekolah pakaian yang telah kering dia setrika. Kenapa cucian piringnya numpuk? Lebih baik dicuci sekarang daripada besok pagi nanti kamu terburu-buru loh, kata Bu Lili. Oh iya, Bu. Aku akan segera mencucinya setelah ini. Maaf tadi belum sempat, ucap Kinan. Bukannya belum sempat, tapi dia benar-benar lelah. Ya sudah, setelah itu tidur jangan melamun terus, nanti kesambet, pesan Bu Lili. Pagi ini Kinan duduk seorang diri sebab Shiva tak datang ke sekolah. Kemana Shiva? Sakitkah? Gumam Kinan. Setelah jam istirahat terdengar suara Toa di sekolah ini menyampaikan berita duka bahwa salah satu siswi yang bernama Shiva telah berpulang kepada Sang Pencipta karena kecelakaan. Kinan hendak mulai menyantap bekal nasi yang dibawanya. Namun tiba-tiba tubuhnya tersentak. Jantungnya seakan terhenti, menimbulkan suara hening yang menggema dalam dada yang sepi. Shiva telah pergi. Isak tangis perlahan pecah, memecahkan keheningan yang menyelimuti ruangan. Ada luka yang terkoyak dalam hatinya, mengingat Shiva bukan hanya teman, tapi sahabat terbaik yang pernah dia miliki.
Shiva, mengapa kau pergi begitu cepat? Bagaimana dengan aku? Tanpamu, siapa yang akan membelaku saat aku terjatuh? Saat aku tak berdaya di hadapan mereka yang menindas. Lirihnya sembari air mata perlahan mengalir membasahi pipi. Rasa kehilangan yang begitu dalam memenuhi setiap sudut hatinya. Setelah pulang sekolah, dia memutuskan untuk pergi taksi ya. Lumayan jauh. Aku tak ada uang untuk membayar angkot. Gimana ya? Kinan? Seru Kak Alvin yang sudah berada di sampingnya. Kak, ada apa? Tanya Kinan masih dengan mata sembab. Aku juga sedih. Mari kita taksiah bersama. Ayo naik. Kata Kak Alvin. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Kinan berangkat taksiah dengan Kak Alvin. Sesampainya di tempat pemakaman, Kinan menangis pilu melihat keranda yang menyimpan tubuh Shiva yang terbaring kaku. Suaranya tertahan di kerongkongan, hanya air mata yang diam-diam mengalir mengiringi rasa hancur dalam hatinya. Kuatkan hatimu, Kinan. Aku tahu betapa beratnya rasa kehilangan ini. Shiva adalah sahabat yang berharga bagimu. Namun, kematian adalah misteri ilahi yang tak bisa kita tolak. Mari kita berusaha untuk menerima kenyataan ini dengan hati yang lapang. Kak Alvin berusaha menenangkan dengan kata-kata yang syarat dengan simpati dan pengertian. Kinan, dari mana kamu? Tanya Bu Lili yang sedang duduk bersantai di teras rumah. Maaf Bu, aku telah pulang terlambat. Ucap Kinan. Matamu kenapa sembab? Kamu habis nangis? Tanya Pak Adi. Aku habis taksiah ke rumah teman aku. Dia meninggal karena kecelakaan. Kinan memberitahu. Oh, ibu turut berduka cita ya? Nggak apa-apa, yang penting pulang sekolah nggak main. Pulang langsung pulang. Ingat, kami membiayai sekolahmu tidak dengan biaya sedikit. Jadi fokuslah terus pada sekolahmu. Timpal Pak Adi. Iya. Jawab Kinan sambil menunduk dan permisi masuk ke dalam rumah. Bab 3. Dinodai majikan. Setelah kepergian Shiva, hari-hari Kinan di sekolah sangat muram. Dia kini lebih sering banyak diam dan menyendiri, bahkan tak pernah sekalipun pergi ke kantin lagi. Ketika istirahat tiba, seperti biasa Kinan hanya menyantap bekal yang dia bawa di ari rumah. Ingatannya tentang sahabatnya itu selalu terngiang-ngiang di kepalanya. Shiva, semoga kamu tenang di sana ya. Kamu sahabat terbaikku. Aku merasa kehilanganmu. Kinan membuka bekal dari kotak makannya sambil menghapus air matanya dengan punggung telapak tangan. Cuci tangan dulu ah. Gumamnya sambil beranjak dari kursinya dan menuju wastafel di dekat toilet sekolah. Kinan! Panggil Alvin. Laki-laki itu menghampiri Kinan menuju wastafel. Apa, Kak? Tanya Kinan sambil menoleh ke belakang. Ke kantin, yuk. Ajak Alvin. Enggak usah, Kak. Aku sudah bawa bekal dari rumah. Jawab Kinan sambil mencuci tangannya. Kemudian dia hendak melangkah kembali ke dalam kelas tanpa mempedulikan kakak kelasnya itu. Haham, Kinan, tunggu. Aku ingin berbicara banyak denganmu. Nanti aku antar kamu pulang ya. Tawar Alvin. Kinan tersenyum tipis. Senyum itu membuat Alvin semakin jatuh hati kepada Kinan. Lihat saja nanti. Aku kembali ke kelas dulu ya. Pamit Kinan sambil berlalu. Oh iya. Oke. Balas Alvin. Gimana? Gagal lagi? Tanya Bima, sahabat Alvin. Iya. Gak apa-apa. Ini termasuk tantangan buat dapetin Kinan. Ya memang begitu. Gas terus, jangan sampai kendor. Ucap Bima memberi semangat kepada sahabatnya itu. Setibanya Kinan di pintu kelas, Siska, Meta, dan Erem mencegah langkah Kinan yang hendak masuk. Kalian? Kenapa? Permisi, aku mau masuk.
Aku mau makan, kata Kinan. Kamu ngapain dekat-dekat dengan Alvin? Jangan sok menjahandang. Siska menjoglok kepala Kinan. Sementara Meta dan Erem tertawa cekikikan. Matt, aku nggak ngapa-ngapain. Aku juga nggak pernah dekatin Kak Alvin. Jangan salah paham, ujar Kinan. Helah, kami semua memperhatikanmu dari beberapa bulan terakhir ini. Aku peringatkan kamu. Kalau kamu dekat-dekat dengan Alvin, kamu akan tahu akibatnya. Ancam Siska. Mereka bertiga yang kerap membuli Kinan karena selain pendiam dan pintar dalam mata pelajaran, Kinan juga ternyata ditaksir oleh Alvin. Mur, D kelas 9 yang wajahnya lumayan ganteng. Sementara Siska juga menyukai kakak kelasnya itu. Namun Alvin tak pernah menggubris Siska yang pernah menyatakan cinta untuknya. Jahatnya mereka, ketika perlahan Kinan hendak melangkah masuk ke dalam kelas. Dia tersandung oleh kaki Erem yang memang sengaja menyandung kaki Kinan membuat Kinan jatuh. Ah! Pekiknya. Sementara ketiga geng itu berlalu keluar kelas sambil menertawakannya. Kinan, ayo pulang bareng, ajak Alvin. Enggak usah, Kak. Aku jalan saja seperti biasa. Kakak pulang saja duluan, sahut Kinan. Gluduk, gluduk, gluduk. Tiba-tiba suara petir dan kilat berbunyi. Langit mendadak gelap tanda akan hujan. Kinan, ayo cepat. Sebentar lagi akan hujan. Kalau kamu jalan kaki, nanti kehujanan dan kamu bisa sakit. Kalau kamu sakit nanti kamu tak bisa sekolah. Ayo cepat, desak Alvin. Tik, tik, tik. Tiba-tiba gerimis melanda. Ayo cepat, Kinan. Oh iya deh, sahut Kinan. Akhirnya Kinan menerima tawaran Alvin karena memang hari sudah gerimis. Si 4L-nya dia tak membawa jas hujan yang dibelikan oleh Bu Lili membuat baju Kinan sedikit basah hingga sampai rumah. Seperti biasa, Kinan minta diantarkan di depan gang saja. Terima kasih, Kak. Aku jalan dulu ya, pamit Kinan. Sama-sama. Aku langsung pulang ya karena takut hujannya semakin deras, pamit Alvin. Kamu tadi siang diantar pulang sama siapa? Tanya Bu Lili ketika Kinan sedang mencuci piring. Oh, itu kakak kelas aku, Bu, jawab Kinan. Kamu pacaran sama dia? Kamu gak ingat pesan saya kalau kamu harus fokus teknolah saja? Biaya sekolah 4H itu mahal, jadi jangan kamu sia-siakan kesempatan ini, ujar Bu Lili dengan raut wajah yang tak suka. Bu, bukan begitu, Bu. Tadi dia mengantarkanku karena hari mau hujan. Aku dan dia tak berpacaran kok, sahut Kinan. Jujur. Kenapa tak membawa jas hujan? Besok lagi bawa jas hujan karena sekarang musim hujan, pesan Bu Lili. Kalau kamu sakit nanti tak bisa seknolah. Biaya dokter juga mahal loh. Jadi jaga selalu kesehatanmu. Iya, Bu. Ya sudah, saya mau pergi karena ada arisan. Jangan lupa nanti kalau suami saya pulang, siapkan makan malamnya. Baik, Bu. Hoah. Kinan berkali-kali menguap saat sedang menjemur pakaian karena sangat mengantuk dan kelelahan. Tinggal satu helai lagi, beres. Hoah. Kinan, panggil Pak Adi dari lantai bawah. Iya, Pak, sahut Kinan sembari menuruni 4 nak tangga. Siapkan makan malamnya. Aku lapar, perintah Pak Adi. Iya, Pak. Tunggulah di meja makan, kata Kinan. Buatkan aku nasi goreng saja, perintah Pak Adi. Tapi ibu sudah memasak rendang ayam untuk Pak Adi, kata Kinan. Aku sedang ingin makan nasi goreng. Buatkan sekarang. Aku sudah lapar, desak Pak Adi.
Kinan akhirnya berkutat di dapur membuat nasi goreng. Setelah matang, dia menghidangkannya di meja makan. Setelah itu, dia beringsut pergi memasuki kamar untuk tidur. Baru saja memejamkan matanya, pintu diketuk-ketuk dari luar membuat Kinan terbangun. Hoah, ada apa lagi ya? Kinan bangun dan beranjak untuk membukakan pintu. Ceklek. Pak Adi, ada apa? Tanya Kinan. Ses, biarkan aku masuk. Pak Adi merangkoel tubuh Kinan secara tiba-tiba yang membuat Kinan tersentak dan panik. Pak, Bapak mau apa? Tanya Kinan dengan wajah ketakutan. Esti, jangan berisik. Pak Adi semakin mengeratkan rangkulannya dan mendorong Kinan menuju tempat tidur. Pak, jangan macam-macam. Tolong Pak, jangan seperti ini. Kinan berusaha memberontak dan berteriak. Seketika mulutnya dibungkam oleh Pak Adi. Jangan berisik. Nanti tetangga pada dengar. Kinan tercekik teror saat tangan berat Pak Adi membekap mulutnya dengan ganas. Ketakutan melilit tubuhnya erat. Keringat dingin meleleh membasahi pelipis yang gemetar, dan air mata menetes tidak terkendali, refleksi kengerian yang tak terperikan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa teman ayahnya akan menunjukkan wajah jahatnya. Suara mobil yang berhenti di halaman rumah menghantui keheningan, dan itu adalah pertanda bahwa Bu Lili telah kembali. Seperti kilat, Pak Adi melepaskan cengkeramannya, dan tiba-tiba Kinan bisa menghirup udara kebebasan. Hati yang sebelumnya diliputi ketakutan, kini diselimuti rasa syukur. Malam ini, dia berhasil lolos dari cakar kegelapan yang hampir merenggut kehormatannya. Simpat El! Deci Pak Adi. Kemudian dia segera keluar dan mengancam Kinan agar tak mengadukan yang baru saja terjadi kepada istrinya. Kinan menutup pintu dengan cepat, lalu menguncinya. Dia mengambrukkan dirinya di atas kasur sambil memeluk erat guling. Tangisnya tak terdengar sama sekali, namun kali ini Kinan sangat ketakutan hingga tubuhnya bergetar. Pak, Bu, Kinan takut. Kinan mau pulang. Bagaimana caranya agar Kinan bisa pulang? Di sini nggak enak. Orang-orang jahat semua. Hex, hex, hex. Kinan berangkat ke sekolah 4H dengan mata yang sembab karena semalam dia gunakan dengan menangis karena ulah Pak Adi yang hendak melakukan sesuatu yang tidak pantas. Siska bersama gengnya yang baru saja datang tiba-tiba menggebrak meja Kinan saat Kinan baru saja duduk. Siska? Guman Kinan sambil mendongakkan kepalanya menatap Siska bersama gengnya. Siska, Meta, dan Erem mengeluarkan buku. Tolong dong kerjain pre-matematika kami. Cepat ya. Awas kalau lama. Ancam Erem. Iya. Tapi sebentar lagi sudah mau masuk dan pelajaran pertama adalah matematika. Iya, makanya cepat kerjain. Bentak Meta. Hal itu sudah biasa mereka lakukan kepada Kinan yang lemah tanpa ada yang membelas selain Shiva. Bab 4, dijebak di gudang. Bel istirahat berdentang. Kinan memutuskan untuk pergi ke ruang perpustakaan setelah makan. Suasana di perpustakaan nampak sepi karena mungkin murid-murid sedang malas untuk pergi ke perpustakaan. Kinan mengambil beberapa buku pelajaran dan bacaan, lalu duduk di sebuah kursi. Hai Kinan, aku mencarimu. Ternyata kamu di sini. Kata Alvin sambil menjatuhkan bokongnya di kursi samping Kinan. Oh, mencariku? Ada apa ya? Tanya Kinan. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan kepadamu. Ungkapnya dengan wajah serius. Sesuatu? Pentingkah? Tanya Kinan dengan dahi berkerut. Iya. Menurutku itu sangat penting loh. Aku sebenarnya canggung untuk mengatakan ini, tapi aku semakin hari semakin gelisah dengan perasaan ini. Ungkap Alvin. Ayo, katakan saja tidak apa-apa. Desak Kinan sambil fokus membaca buku. Haham, Kinan, lihat aku. Ucap Alvin. Kinan menoleh. Kenapa? Aku sudah melihatmu. Apa kamu sudah punya pacar?
Tanya Alvin dengan tatapan serius. Hah? Pacar? Aku nggak punya. Dan aku nggak mau pacaran karena mau fokus sekolah dulu. Memangnya kenapa tanya begitu? Kinan nampak tak nyaman ketika membahas itu. Tiba-tiba Alvin menggenggam tangan Kinan. Kinan, aku suka sama kamu. Maukah kamu menjadi pacarku? Tembak Alvin masih dengan menatap Kinan, tatapannya begitu tajam dan menggoda. Namun Kinan sama sekali tak pernah tertarik dengannya. Bahkan dengan siapapun di sini. Kinan buru-buru melepaskan genggaman tangan Alvin dan menutup buku yang belum selesai dibaca. Baginya laki-laki yang sedang duduk di sampingnya hanya mengganggu waktunya saja. Aku nggak bisa. Maaf, Kak. Aku nggak mau pacaran. Aku takut nanti sekolahnya jadi botha. Lagi pula aku kan masih kecil. Masih kelas 7. Ucap Kinan. Alvin tersenyum. Kinan, kita pacaran kan bisa sambil belajar. Nggak akan mengganggu sekolah kok. Kamu mau ya? Aku udah lama suka sama kamu sejak kamu masuk di sekolah ini. Ungkapnya. Kak, aku tetap nggak mau. Lebih baik kita fokus dengan pendidikan kita. Kakak kan sebentar lagi ujian, kan? Mendengar penolakan Alvin, laki-laki itu termangu. Kinan melirik ke arah jam dinding di perpustakaan ini. Ayo kita keluar. Sebentar lagi bel masuk akan tiba. Kinan mendorong kursinya ke belakang dan dia segera beranjak keluar dari ruang perpustakaan tersebut. Kinan, tunggu. Seru Alvin. Namun Kinan tak menoleh karena waktu istirahat memang sudah selesai dan saatnya masuk kelas. Simpat El. Decih Alvin sambil menendang kaki meja, lalu dia keluar dari ruang perpustakaan itu dengan wajah ditekuk. Kinan kebelet pipis saat jam pelajaran telah usai. Dengan langkah cepat, dia menuju ke toilet. Lega rasanya. Gumamnya sambil melangkahkan kakinya hendak pulang. Tiba-tiba datang ketiga temannya yang nekel itu dan menampar kedua pipi Kinan yang membuat Kinan sangat amat terkejut. Plak. Argi, sakit. Pekik Kinan. Siska, apa yang kamu lakukan kepadaku? Salah apa aku sama kamu? Hex. Masih saja tanya apa salahmu? Aku sudah bilang jangan dekati Alvin. Bentak Siska. Dan kamu masih tetap ngeel. Era menjoglo kepala Kinan. Tapi aku nggak dekati dia. Dia yang terus-terusan dekati aku. Sis, dan aku pun berusaha untuk menjauhi darinya. Terang Kinan sambil terisak. Helah, jangan percaya. Sis, dia itu diam-diam kegatelan loh. Timpa Meta. Mereka bertiga akhirnya memberi pelajaran kepada Kinan dengan membawanya ke kamar mandi. Jangan. Lepasin. Berontak Kinan. Ini rasakan. Biar kapok kamu. Hahaha. Mereka bertiga menenggelamkan kepala Kinan ke dalam bak. Keluar masuk. Lagi dang. Seru banget. Hahaha. Celetuk Siska. Sudah, Hampep. Kinan susah bernafas. Setelah puas, mereka tertawa dan meninggalkan Kinan yang menangis seorang diri dengan rambut basah. Suasana sekolah telah sepi. Hanya ada tukang kebun yang tidak tahu menahu tentang keributan di kamar mandi. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Semua terasa tak baik-baik saja bagi Kinan. Di sekolah, dia selalu ditindas. Sedangkan di rumah, Pak Adi selalu berniat untuk menodainya tanpa sepengetahuan Bu Lili. Dan siang ini, lagi-lagi Pak Adi mendekati Kinan yang sedang menyapu lantai. Tiba-tiba memeluk Kinan dari belakang sambil tangannya menggrepe-grepe bagian-bagian tertentu yang sangat membuat Kinan risih dan mensah. Lepasin, Pak. Jangan jahat sama aku. Aku takut. Ses, kamu belum pernah melakukan itu kan? Ayo aku ajarin di kamar. Cepat.
Desak Pak Adi dengan tatapan menyeringai. Nggak mau. Aku nggak mau. Tolak Kinan mentah-mentah sambil menggelengkan kepalanya. Dia berlari menuju dapur dengan ketakutan karena Pak Adi semakin mendekat. Apa yang harus aku lakukan untuk melindungi diriku? Melindungi segelku yang masih suci. Sepasang mata Kinan tertuju pada pisau buah yang terletak di meja makan. Dengan segera, Kinan meraih benda itu untuk melindungi diri. Jangan mendekat, Pak. Atau pisau ini akan melukaimu. Ancamnya dengan segala keberaniannya meski tangannya gemetar. Ada apa? Tanya Bu Lili yang tiba-tiba saja pulang dari pasar membawa kresek belanjaan. Pak Adi terlonjak. Namun tetap tenang. Bu. Nggak ada apa-apa. Aku menyuruh Kinan untuk mengupas buah apel. Sahut Pak Adi dengan suara gugup. Kinan, ini ada ayam potong. Disemur ya buat makan siang. Perintah Bu Lili sambil meletakkan potongan ayam segar dalam kresek, menaruhnya di wastafel. Kinan nampak sangat sedikit lega karena rencana Pak Adi yang hendak menodai Kinan gagal lagi, meski dia masih takut jika nanti dan esok Pak Adi hendak berbuat demikian lagi. Dengan cepat, dia menuju ke wastafel untuk mencuci potongan ayam tersebut, lalu kemudian mengolahnya. Pagi ini Kinan tak bersemangat. Bahkan untuk bersekolah pun dia sudah tak bersemangat karena takut kepada Siska dan kawan-kawannya yang sudah keterlaluan kepadanya. Mau mengadu pun kepada siapa? Dia juga takut. Tapi mau bagaimana lagi? Mungkin kehidupan pahit seperti ini memang harus dia jalani. Dari jauh, Alvin menatap Kinan. Dengan wajah dirinya yang lumayan ganteng.